Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, kalian sudah di kelas 8. Ibu yakin dengan bertambahnya usia, maka bertambah pula ilmunya, bertambah pula sikap kedewasaan kalian. Dalam keadaan seperti ini, tentunya kalian tetap di rumah, tidak pergi kemanapun kalau memang tidak ada kepentingan yang mendesak. Sebagaimana anjuran pemerintah, salah satu ikhtiar kita bagaimana kita memutus mata rantai virus corona sehingga keadaan seperti ini segera berakhir. Baiklah, untuk pertemuan kedua di kelas 8, materinya masih bab 1 yaitu tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Namun sebelumnya ada satu tayangan yang perlu kalian simak berikut ini. Hampir di setiap langkah demi langkah kehidupan, acap kali kita iringi dengan keluhan. Hampir di setiap masalah yang mendera, selalu kita barengi dengan keluh dan kesah. Bahkan hampir dalam setiap anugerah dan nikmat yang menghampiri, kita sambut bukan dengan syukur, melainkan dengan dahi berkerut tanda tak puas. Lalu membanding-bandingkannya dengan nikmat orang lain. Seakan Allah tak pernah sedikit pun turunkan nikmatnya. Seolah tak ada anugerahnya yang pernah menyapa. Sinar matahari yang tak satu pun makhluk melata bisa hidup tanpanya, tiba-tiba saja kita keluhkan saat melangkah di bawah teriknya. Hanya karena kita tak pernah melihat bahwa di sisi kita ada yang lebih berat dalam melangkah. Dan dia tak sedikit pun mengeluh, tunduk sabar, namun terus melangkah. Udara yang tak mampu hidup satupun manusia tanpanya. Tiba-tiba kita sepelekan dengan keluhan, dengan kerutan dahi dan wajah yang muram. Hanya gara-gara panasnya cuaca atau gerahnya udara yang terasa. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Di kiri dan kanan kita ada banyak yang lebih berat memikul beban, lebih susah menahan derita. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Tak sedikit mereka yang tak seberuntung kita, tak sedikit mereka yang mengharapkan posisi dan keadaan kita saat ini. Maka bangunlah dari mimpi hidup sempurna di dunia. Jalani hari-harimu apa adanya. Dengan sabar, syukur, dan sehebat-hebat ikhtiar serta doa. Dengan begitu, dada menjadi lapang. Jiwa pun teduh dalam ridha dan sabar. Bibir bisa menyimpul senyum, dan raut muka tak lagi masam. Dalam urusan duniawi, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melihat ke bawah, melihat mereka yang tak seberuntung kita, melihat mereka yang tak semampu kita, agar nikmat Allah sekecil apapun itu di mata kita tetap besar dan agung di hati sebagaimana layaknya. Karena pada hakikatnya, tak ada yang kecil dari nikmat-nikmat Allah yang maha besar. Unzuru ila man asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Sekalian, selanjutnya adalah materi tajwid. Untuk materi tajwid kali ini adalah materi tentang nun sukun atau tanwin.
Sebagaimana kita ketahui, ada beberapa ayat Al-Quran yang menganjurkan kita membaca dengan bacaan yang benar. Salah satunya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan benar, dengan bacaan yang benar. Maka oleh karena itu, hukumnya wajib kita mempelajari ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid itu adalah ilmu bagaimana mempelajari bacaan-bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Dan dalam pertemuan ini, materi yang akan disampaikan adalah materi tajwid berkaitan dengan hukum nun mati dan tanwin. Ketika ada bacaan nun mati yang bunyinya N dan tanwin yang bunyinya N, maka kita harus membacanya seperti apa? Sebelumnya, mari simak berikut ini. Selanjutnya, perhatikan bagan berikut ini. Dalam bagan tersebut, pembagian nun sukun atau tanwin, di mana di situ nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah idhar halqi, hurufnya ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kha. Yang kedua adalah idgham. Idgham dibagi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Sedangkan idgham bila gunnah hurufnya adalah lam dan ro. Yang ketiga adalah iqlab. Iqlab hurufnya 1, yaitu ba, dan terakhir adalah ikhfa. Ikhfa yaitu hurufnya fa, ta, za, da, za, sin, shin, shad, bo, po, do, fa, o, kaf. Untuk penjelasan bisa kalian lihat berikut ini. Perhatikan untuk contoh adalah tulisan yang berwarna merah, di mana di situ ada tanwin bertemu dengan huruf-huruf idhar. Perhatikan untuk contoh iqlab, di situ ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Kemudian perhatikan pula ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Itu yang namanya bacaan iqlab. Untuk contoh ikhfa, perhatikan hukum nun mati bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Demikian juga dengan tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Untuk contoh bacaan idgham bi gunnah, perhatikan huruf yang berwarna merah. Di situ ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Kemudian ada nun mati bertemu dengan huruf ya. Selanjutnya adalah contoh bacaan idgham bila gunnah, di mana nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro.